Selama 4.000 tahun lebih, piramida ini berdiri diam, tidak bergerak, tidak bersuara, tidak melakukan apa-apa. Setidaknya, begitu yang kita percaya. Tapi, bagaimana jika diam itu bukan karena ia sudah mati? Bagaimana jika ia hanya tidur? Ini bukan pertanyaan dari film fiksi ilmiah. Ini pertanyaan yang serius, yang sedang diajukan oleh fisikawan, insinyur, dan arkeolog sungguhan. Dengan data sungguhan. Dan jawabannya, jika piramida benar-benar bisa diaktifkan kembali, akan mengubah segalanya. Sebelum kita bisa bicara soal mengaktifkan, kita perlu memahami satu kenyataan yang sering diabaikan. Piramida yang kamu lihat hari ini bukanlah piramida yang asli dibangun. Piramida Agung Giza awalnya dilapisi ribuan lembar batu kapur putih yang sangat halus dan mulus, disebut casing stones. Permukaannya seperti cermin raksasa. Di bawah matahari Mesir, cahayanya memantul sejauh ratusan kilometer. Orang Mesir kuno menyebutnya ikhet, cahaya yang berkilau. Hampir semua casing stones itu hilang. Setelah gempa bumi besar pada abad ke-14, batu-batu itu dilonggarkan dan diambil selama berabad-abad untuk membangun masjid, benteng, dan bangunan di Kairo. Dan puncaknya, yang disebut piramidian, juga tidak ada. Hilang tanpa jejak yang jelas. Sejumlah peneliti meyakini benda itu terbuat dari logam mulia. Kemungkinan, elektrum, campuran emas, dan perak yang sangat konduktif. Jadi jika kita ingin bicara soal mengaktifkan piramida, ada 3 hal yang perlu dipahami. Pertama, lapisan luar konduktif yang sudah tidak ada. Kedua, piramidian logam di puncak yang hilang entah kemana. Ketiga, jaringan rongga dan terowongan bawah tanah yang belum pernah sepenuhnya dibuka atau dipetakan. Sekarang bayangkan, jika ketiganya dipulihkan, apa yang terjadi? Pada tahun 2018, jurnal bergengsi Journal of Applied Physics menerbitkan studi dari sebuah tim fisikawan internasional yang menganalisis piramida menggunakan model matematika elektromagnetik. Hasilnya mengejutkan. Piramida Agung Giza secara fisika berperilaku seperti resonator elektromagnetik. Ia bisa menerima gelombang dari luar, memfokuskannya ke titik-titik tertentu di dalamnya, dan memperkuat intensitasnya. Ini bukan spekulasi. Ini fisika arus utama. Persamaan yang sama digunakan untuk merancang antena dan teknologi wireless modern. Tapi ada masalahnya. Sistem ini seperti antena yang kehilangan komponen kuncinya. Tanpa casing stones yang konduktif di permukaan, gelombang tidak bisa diserap optimal. Tanpa piramidian logam di puncak, tidak ada titik transmisi atau penerimaan yang sempurna. Jika keduanya dikembalikan, model fisika memprediksi piramida bisa berfungsi sebagai antena frekuensi sangat rendah, dalam skala yang belum pernah ada di dunia modern. Frekuensi yang paling relevan, 7,83 Hz, yang dikenal sebagai Schumann resonance. Ini adalah frekuensi resonansi alami atmosfer bumi. Selalu ada, dibangkitkan terus-menerus oleh ratusan badai petir di seluruh dunia setiap detiknya. Yang mengejutkan, 7,83 Hz juga sangat dekat dengan gelombang theta dan alfa otak manusia. Gelombang yang aktif saat kita dalam kondisi meditasi dalam relaksasi atau kondisi tepat di ambang tidur. Apakah orang Mesir kuno sengaja membangun sebuah struktur yang bisa berinteraksi secara fisik dengan kondisi kesadaran manusia? Sains belum bisa membuktikan. Iya, tapi sains juga tidak bisa menutup kemungkinan itu. Dan kalau ini benar, mengaktifkan piramida bisa berarti mengubah kondisi fisiologis jutaan orang di sekitarnya, tanpa mereka sadari, tanpa ada yang meminta izin mereka. Apakah kita siap dengan konsekuensi itu? Sekarang skenario kedua, dan ini yang paling relevan dengan dunia saat ini. Sejak tahun 1960-an, seorang insinyur bernama Edward Kunkel berpendapat bahwa piramida agung bukan hanya struktur di atas tanah. Ia adalah mesin air, sebuah pompa hidraulik raksasa yang menggunakan tekanan alami air bawah tanah untuk mendistribusikan air ke dataran lebih tinggi. Prinsipnya disebut ram hidraulik, sebuah mekanisme pasif yang menggunakan energi tekanan air sendiri, tanpa pompa mekanis eksternal. Tidak butuh listrik, tidak butuh bahan bakar. Insinyur hidraulik John Catman bahkan membangun model skala kecilnya, dan berhasil. Sistemnya bekerja persis seperti yang dihipotesiskan. Di bawah Plato Giza, ada kompleks terowongan yang disebut sumur Osiris. 3 tingkat yang semakin dalam, dengan bagian terbawah selalu terendam air, bahkan di musim kering. Arkeolog Zahi Hawass yang turun ke sana mengakui, bagian terbawahnya belum pernah sepenuhnya dipetakan sampai hari ini. Konteksnya kritis.
Mesir sekarang sedang dalam krisis air yang nyata. Sejak Grand Ethiopian Renaissance Dam beroperasi penuh, aliran sungai Nil ke Mesir turun drastis. Jutaan petani di lembah Nil menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Jika sistem bawah tanah ini masih bisa difungsikan, maka mengaktifkan piramida bukan proyek museum. Itu adalah infrastruktur survival untuk puluhan juta orang. Tapi untuk membukanya, kita harus menggali. Kita harus masuk ke sistem bawah tanah yang belum pernah dijamah. Dan disitulah semuanya menjadi sangat rumit. Anggaplah semua bukti sudah ada. Fisikawan dan insinyur terbaik dunia sudah sepakat. Piramida bisa diaktifkan. Manfaatnya nyata dan bisa diverifikasi. Pertanyaan berikutnya adalah yang paling sulit. Dan tidak ada jawaban ilmiah untuk ini. Piramida secara geografis berada di Mesir, tapi ia berstatus situs warisan dunia UNESCO sejak ke 1979 secara hukum internasional. Ia adalah warisan seluruh umat manusia, bukan milik satu negara. Mesir ingin kendali penuh. Ini tanah, sejarah, dan identitas mereka. Amerika Serikat ingin akses riset dan kemungkinan transfer teknologi. China, yang sedang agresif membangun pengaruh di Afrika, tidak akan tinggal diam melihat kekuatan baru muncul di kawasan ini. Dan komunitas ilmiah internasional sendiri akan terbelah antara mereka yang ingin bergerak cepat versus mereka yang memperingatkan kita sedang bermain dengan sistem yang tidak sepenuhnya kita pahami. Sejarah sudah mengajarkan ini berulang kali. Minyak menciptakan perang. Nuklir menciptakan perlombaan senjata. Internet menciptakan perang informasi dan dominasi data. Sebuah teknologi energi atau infrastruktur baru yang transformatif tidak pernah hidup dalam ketenangan. Ia selalu menjadi rebutan. Dan di balik semua perhitungan geopolitik itu, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar yang sering terlupakan. Apakah kita benar-benar siap menghadapi apa yang mungkin kita temukan di dalam? Jadi, bagaimana jika piramida diaktifkan kembali? Secara fisika, mungkin kita akan menyaksikan fenomena elektromagnetik yang belum pernah ada di era modern. Secara teknik, mungkin kita akan membuka kembali sistem manajemen air yang bisa menghidupi jutaan orang. Secara geopolitik, mungkin kita akan memulai persaingan kekuasaan yang skalanya melampaui apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi ada satu hal yang hampir pasti. Peradaban yang membangun struktur ini tidak meninggalkan manual. Tidak ada buku petunjuk, tidak ada instruksi yang berkata, inilah cara menggunakannya, dan inilah cara menghentikannya. Jika salah, mungkin itu bukan kelalaian, mungkin itu ujian. Mungkin piramida memang sengaja dirancang tanpa panduan. Karena pembuatnya tahu bahwa teknologi seperkasa ini hanya boleh dipegang oleh peradaban yang sudah cukup bijak untuk menemukannya sendiri. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah kita mengaktifkannya? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita cukup bijak untuk melakukannya? Kalau video ini membuatmu berpikir, tinggalkan jawaban di kolom komentar. Menurutmu, haruskah kita mencoba mengaktifkan piramida? Atau ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidur? Sampai jumpa di video berikutnya.